Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dan 19. Di presentasi tugas UAS ini kita akan membahas satu dilema yang sebenarnya cukup dekat dengan dunia nyata ya. Bayangkan kita menjadi pimpinan satu perusahaan, ada proyek besar yang menyangkut ratusan pekerja, tapi untuk mendapatkannya kita diminta memberikan sesuatu nih ke panitia atau dalam tanda kutip suap lah ya. Kalau menolak proyek bisa 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 hilang tuh gitu kan. Nah, di situ muncul satu pertanyaan yang cukup berat. Kalau kita menjadi pimpinan, apa yang akan kita pilih? Ke Mas Tri Handoyo dari Teknik Informatika, saya persilahkan. Baik, halo semuanya, saya Muhammad Rian Dulyo. Jadi di sini ada case dan problem. Untuk case dan problem di sini pimpinan menghadapi dilema yang etis mendasar antara mempertahankan integritas moral dengan menolak suap demi menjauhi praktik korupsi atau melindungi kesejahteraan ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut. Masalah utamanya bersumber dari tekanan eksternal yang korup dan penyalahgunaan kekuasaan, yang mana penolakan pimpinan untuk berkompromi justru berujung pada pemecatan dirinya. Masuknya pimpinan baru yang korupsi hingga akhirnya memicu kehancuran perusahaan dan PHK massal yang sejak awal berusaha dihindari. Untuk berikutnya, saya dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Tri. Saya lanjutkan pada poin kedua kali ini tentang siapa yang terdampak dan apa kepentingan masing-masing. Di sini ada beberapa poin, mungkin saya bisa sebutkan salah satu saja dari beberapa poin terlampir. Di sini ada pihak satu, Anda sebagai pimpinan lama, bagaimana dampaknya dipecat atau diganti, karir terhenti, reputasi mungkin diserang, tapi integritas tetap terjaga. Kepentingan untuk mereka, kepentingan menjaga prinsip, nama baik, dan ketenangan batin, tidak mau jadi bagian dari korupsi. Dan yang poin kedua, sebagai pimpinan baru, dampaknya dapat jabatan karena kompromi, tapi harus menjalankan praktik koruptif. Kepentingan untuk mereka, kekuasaan, uang, dan mempertahankan proyek dengan cara apapun, rela mengorbankan etika. Paradoks yang terjadi karena karena Anda menolak korupsi demi kebaikan bersama Anda yang disingkirkan, korupsi tetap jalan, yang rugi justru orang banyak yang ingin Anda lindungi. Ini menunjukkan bahwa integritas pribadi saja tidak cukup kalau sistemnya buruk. Orang jujur bisa kalah oleh sistem yang memaksa. Pelajaran dan solusi yang seharusnya dilakukan dari kasus ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, integritas perlu sistem pelindung. Anda tidak bisa melawan sendirian, seharusnya ada dewan direksi yang mendukung whistleblowing, sistem kontrak yang transparan, dan dukungan hukum. Kalau tidak, orang jujur akan selalu diganti. Dan yang kedua, korupsi itu merugikan semua orang dalam jangka panjang. Pihak eksternal dan pimpinan baru mungkin menang 1-2 tahun. Tapi ketika perusahaan bangkrut, semua kalah. Perusahaan tutup, pekerja PHK, negara rugi. Dan yang terakhir, kepentingan jangka pendek vs jangka panjang. Jangka pendek menyuap sama dengan proyek aman, jangka panjang menyuap sama dengan perusahaan hancur. Sayangnya banyak orang hanya lihat jangka pendek. Slide selanjutnya, lanjutkan. Baik, Mas terima Mardi. kasih. Baik, terima kasih Mas Tri. Yang ketiga ada ethical analysis. Menurut saya, pimpinan harus tegas menolak suap tersebut. Secara etika dan realita profesional, menerima suap demi mengamankan proyek adalah bom waktu. Keputusan itu mungkin seolah terlihat heroik untuk menyelamatkan nasib pekerja dalam jangka pendek. Tapi dampaknya justru menciptakan budaya korup yang akan terus menyandera perusahaan ke depannya. Sekali kita berkompromi, kita masuk ke lingkaran setan. Jauh lebih rasional kehilangan satu proyek daripada menghancurkan integritas dan fondasi perusahaan dari dalam. Integritas itu harga mati. Seperti quotes dari Warren Buffett, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda memikirkan hal itu, Anda akan melakukan segala hal dengan cara yang berbeda. Baik, selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Madrin.
bicara tentang anti korupsi strategi, menurut saya ini bukan cuma soal menolak uang atau hadiah yang tidak seharusnya ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap mengambil keputusan yang benar ketika ada tekanan atau kepentingan tertentu. Proyek memang penting, tapi jangan sampai keuntungan sesaat membuat kita mengorbankan prinsip. Jadi strategi pertama yang paling penting adalah berani bilang tidak terhadap praktik yang salah sejak awal. Tapi menurut saya anti korupsi juga nggak cukup hanya mengandalkan keberanian seseorang saja gitu. Di balik setiap keputusan pimpinan ada banyak orang yang ikut terdampak. Karena itu perusahaan juga perlu punya pengawasan yang jelas. Jadi kalau ada indikasi korupsi, masalahnya tidak ditutup-tutupi, tetapi ditangani melalui jalur yang benar. Jadi menurut saya kehilangan satu proyek masih lebih baik daripada kehilangan integritas perusahaan, karena proyek bisa dicari lagi, keuntungan bisa dicari lagi, tapi kepercayaan dan integritas kalau sudah hilang akan sangat sulit untuk dikembalikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Samsudin. Baik, terima kasih Mas Bambang. Izin saya melanjutkan. Seperti yang pernah kita pelajari bersama bahwa terdapat dua pendekatan dalam memberantas korupsi yang kita kenal. Yang pertama itu pendekatan top down, yang kedua itu bottom up. Nah, apa sih top down dan bottom up ini? Jadi pendeknya kalau misalkan top down itu harus dari atas ke bawah, dari pucuk pimpinan sampai ke bawahan. Nah, pendekatan ini memiliki banyak kelebihan sebenarnya, tapi yang di sini jangan di-highlight. Kita ada 3 hal. Yang pertama, karena dia melibatkan kekuasaan, maka dia bisa menggunakan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, karena menggunakan aparatur negara, ini bisa digerakkan secara masif dan cepat. Nah, terus karena pihak otoritas yang menegakkan, tentu ada anggaran dan teknologi yang bisa digunakan di sana. Namun terlepas dari kelebihan itu, di sini juga ada kelemahannya nih. Yang pertama itu rentan disalahgunakan. Terus selanjutnya tergantungan pada figur pemimpin itu sangat tinggi gitu. Dan terakhir, kelemahannya itu adalah hukum tanpa perubahan perilaku. Nah, sementara pendekatan bottom up ini dari bawah ke atas ini memang sangat sulit, karena apapun prosesnya yang namanya menanjak itu pasti susah. Namun ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu karena dari bawah yang dibangun adalah budaya, sehingga ini akan efektif dalam upaya pencegahan atau preventif. Dan selanjutnya kelebihan lagi adalah pengawasan yang melekat. Jadi setiap anggota masyarakat dia bisa mengawasi dan mengingatkan satu sama lain. Dan keuntungan selanjutnya adalah tidak tergantung pada pemimpin. Artinya siapapun nanti rejim yang berkuasa, ini tetap tatanan masyarakatnya sudah tertata dengan baik. Namun seperti halnya pendekatan top down, pendekatan bottom up juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak memiliki upaya paksa. Jadi sifatnya sukarela, sehingga ya kalau misalkan mau patuh ya silakan, kalau enggak juga ya gimana mau menegakkannya gitu. Terus kelemahan kedua yaitu membutuhkan waktu bertahun-tahun, karena ini yang ditarget adalah mentalitas, behavior. Dan yang terakhir kelemahannya di sini rentan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok. Jadi ini sangat rawan apalagi di tahun-tahun politik. Nah, terus selanjutnya dari kita merekomendasikan bahwa pendekatan top down itu adalah pilihan yang tepat. Karena memanfaatkan sumber daya yang besar dan teknologi yang canggih, sehingga hasil yang diharapkan juga bisa maksimal. Alasannya kenapa? Alasan utamanya karena korupsi di negara kita ini sudah stadium 4 ini. Harus ada pendekatan dan penanganan yang extraordinary dan radikal. Seperti itu. Dan karena ini sifatnya darurat, maka kecepatan menjadi hal yang sangat penting di sini. Namun demikian kita memiliki catatan. Tidak hanya pendekatan
top down, tapi juga bottom up harus digerakkan secara paralel. Sehingga apa? Sehingga ketika negaranya sudah sehat, korupsinya sudah bersih, dan masyarakatnya sudah bisa memiliki perilaku yang sehat dan tidak koruptif. Kira-kira seperti itu. Silakan dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsudin. Di sini saya akan melanjutkan untuk poin ke-6, yaitu adalah agent of change, yang dimana kita mendapatkan materi lingkungan masyarakat. Di sini ada salah satu berita yang diambil dari website UGM, di mana tim mahasiswa UGM merancang dan membantu implementasi sistem informasi desa atau SID di berbagai wilayah di pedesaan. Sistem digital ini dirancang agar pemerintah desa dapat mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD secara terbuka, sehingga warga biasa bisa mengakses, memantau aliran dana desa, dan melihat progres pembangunan fisik secara transparan. Di sini menurut tanggapannya adalah korupsi di tingkat akar rumput seperti penyelewengan dana desa seringkali terjadi akibat asimetri informasi kepala desa tahu segalanya, sedangkan warga desa tidak tahu apa-apa. Sebagai agent of change, mahasiswa dapat sadar berteriak menolak korupsi, tetapi hadir membawa solusi sistemik. Dengan membangun sistem transparansi digital, mahasiswa mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat luas. Hal ini memberdayakan atau empower warga dapat berani mempertanyakan alokasi dana dan mengawasi proyek pembangunan di daerahnya sendiri. Ketika sistem sudah dibuat transparan, telah bagi aparat desa untuk melakukan WhatsApp atau. Terima kasih teman-teman. Dari kasus ini kita belajar bahwa menjaga integritas memang tidak mudah, terutama untuk kasus di Indonesia ya. Ini seolah menjadi paradoks di mana seringnya kita harus memilih jalan yang lebih sulit, bahkan ketika ada banyak orang yang ikut terdampak. Dan sebagai mahasiswa, perubahan itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Jujur, berani menolak kecurangan, dan tidak membiasakan sesuatu yang salah hanya karena dianggap biasa. So, one last question. What would you do if you were the leader? Kalau Mas Tri mungkin bisa dimulai. Yang pertama itu ada semua kegiatan dan rapat harus dipublish atau live, karena kejahatan tidak akan dilakukan di tempat yang tenang. Peningkatan transparansi publik. Yang kedua bisa dilanjutkan. Baik, sebagai pemimpin ya, berani ambil keputusan sulit walau nggak populer di 1-2 tahun pertama dalam masa jabatannya. Baik, yang ketiga, if I were the leader, I would stand firm and say no. Integritas tidak bisa ditawar, karena korupsi hari ini adalah kehancuran perusahaan di masa depan. Baik, selanjutnya. Sebagai pimpinan, saya memilih melawan lewat jalur hukum, menyelamatkan pekerja bukan dengan memberi suap, melainkan dengan menjaga keadilan dan transparansi. Oke, next. Baik, if I were the leader, apa yang akan saya kerjakan? Yang pertama tentu saya akan menolak suap dan membongkar pemerasan ini. Jadi menolak saja tidak cukup, harus proaktif membongkar ke jaringan-jaringannya. Bisnis yang bersih adalah satu-satunya cara melindungi masa depan karyawan. Selanjutnya silakan. Baik, untuk yang terakhir, saya memilih integritas tanpa kompromi, menolak suap hari ini untuk menyelamatkan perusahaan dan sedikit pekerjaan dari kehancuran ini. Oke. Sebagai penutup, apakah kita akan memilih jalan yang paling mudah atau jalan yang mungkin lebih sulit, tetapi kita bisa bertanggungjawabkan? Karena pada akhirnya seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab atas hasil keputusan, tetapi juga atas cara keputusan itu dibuat. Sekian dari kami kelompok 7 dan 19. Salam dan terima kasih.